Kali ini saya akan mencoba saya belajar terkait biofilm diambil dari A'la El-Auni seperti itu. Jadi terkait di industri farmasi terutama yang menggunakan larutan seperti itu. Jadi di industri farmasi ketika persediaan produksi larutan, nah itu kan melewati pipa-pipa seperti itu. Nah, apabila pipa itu tidak dibersihkan, maka akan resiko terbentuknya bakteri itu lebih besar seperti itu. Nah, gambar ini menunjukkan kalau pada sisi dalam pipa ini terbentuknya warna kuning seperti karatan seperti itu yang menunjukkan indikasi terbentuknya biofilm. Nah, kalau pipa itu terbentuk biofilm, maka terbukti kalau di pipa itu adanya bakteri, maka perlu diatasi seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau mengacu dari artikel dari A'la El-Auni ini, jadi biofilm dalam sistem air. Jadi biofilm ini merujuk pada kumpulan dari bakteri yang membentuk surface lapisan yang ada pada lapisan pipa seperti itu atau lapisan yang dilewati air. Jadi biofilm merujuk pada kumpulan dari mikroba yang melapisi suatu permukaan. Nah, itu terdiri dari berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri, seperti E. coli dan Salmonella, bisa fungi, jamur, alga, protis, dan yang lainnya seperti itu. Nah, biofilm bisa terdapat pada berbagai macam permukaan, termasuk pipa, tangki, filter, dan komponen lain yang masuk dalam sistem pengolahan air seperti itu. Nah, pembentukan biofilm ini terjadi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, attachment atau melapisinya. Jadi mikroorganisme attach atau menempel pada suatu permukaan, facilitated by regeneration mechanism. Nah, ini melalui tindakan mekanisme adhesi, baik itu reversible atau irreversible. Adhesi di sini yaitu menempel seperti itu. Kemudian ketika mikroorganisme sudah menempel, maka akan melakukan replikasi atau colonization seperti itu. Jadi mikroorganismenya makin banyak atau tumbuh seperti itu. Kemudian akan memproduksi EPS seperti itu. Nah, EPS ini merupakan bentuk hasil ibaratnya metabolisme dari mikroorganisme. Nah, EPS ini berfungsi bertindak sebagai lem sehingga mengikat mikroorganisme menempel pada suatu permukaan. Kemudian ketika mikroorganisme ini udah dewasa atau mature, itu akan bergabung menjadi komunitas. Jadi kumpul jadi satu seperti itu. Nah, ketika kumpul jadi satu ini, maka terbentuklah lapisan yang terkontaminasi oleh biofilm bakteri atau mikroorganisme. Nah, cara mengatasinya itu pertama dapat menggunakan secara mekanis, jadi digosok atau langsung dibersihkan menggunakan alat seperti itu. Nah, apabila mekanis itu tidak dapat diaplikasikan, dapat menggunakan metode secara kimiawi seperti itu. Contohnya menggunakan agen pengoksidasi klorin atau hidrogen peroksida, atau selanjutnya menggunakan disinfeksi menggunakan biosat atau disinfektan yang bisa membunuh mikroorganisme dalam biofilm dan mencegah mereka tumbuh lagi. Atau metode fisika beberapa dapat menggunakan metode panas, radiasi UV, ozon yang bisa membantu untuk mencegah pembentukan biofilm atau membunuh bakteri yang menyebabkan pembentukan biofilm. Kemudian yang dapat yang dilakukan untuk mencegah, kalau tadi kan bisa memperbaiki. Nah, mencegahnya itu dengan cara maintenance monitoring seperti itu.
Biasanya sebelum suatu pipa atau sistem pengelolaan air itu digunakan, biasanya dilakukan validasi pembersihan seperti itu. Jadi selama berapa hari maksimal itu boleh pipa atau tangki itu boleh kotor seperti itu. Nah, kalau ketahuan atau dirty holding time-nya ketahuan, maka selanjutnya bisa ditentukan. Jadi itu wajib dibersihkan selama, misal contohnya 3 hari, maksimal boleh kotor itu 3 hari, atau maksimal boleh kotor 1 hari, seperti itu. Jadi itu beberapa cara untuk mencegah terjadinya biofilm. Ketika sudah terjadi biofilm dan dilakukan mekanisme pembersihan atau treatment biofilm ini, maka perlu dilakukan validasi seperti itu. Apakah memang jalurnya itu sudah bersih, tidak ada tumbuh bakteri lagi, seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan terkait pembentukan biofilm yang dapat menyebabkan kontaminan pada jalur atau permukaan yang dilalui larutan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.